Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Pak Ferdi Sambo. Dan ini sudah kita terima beritanya seperti itu, teman-teman, terjadi baku tembak. Namun demikian pihak keluarga tidak yakin kalau itu terjadi baku tembak, sehingga pihak keluarga ini melapor kepada pihak Kapolri agar masalah ini diselesaikan secara transparan dan akuntabel, sehingga Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Artinya Pak Kapolri itu menerima masukan dari masyarakat, dari publik, bahwa ini memang ada masalah, ada sesuatu, sehingga diturunkanlah tim untuk menyelidiki ini dari Kapolri. Sesuatu yang luar biasa. Nah, kali ini teman-teman ada hal yang menarik terkait istri Ferdi Sambo, yang dia katakan bahwa dia menjadi korban kasus pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J, sehingga kasus tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, pihak istri Ferdi Sambo ini minta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Itu minta perlindungan ke LPSK. Dan ini yang membuat heran dari pihak keluarga Brigadir J lewat pengacaranya. Kenapa kok meminta perlindungan kepada LPSK? Kenapa kok tidak minta perlindungan kepada pihak Polri? Karena Polri ini kan jumlahnya cukup besar, teman-teman. Sementara LPSK kan sedikit. Kenapa kok minta perlindungan kepada yang sedikit, kok tidak kepada yang lebih besar, kepada pihak Polri? Ini yang menjadi heran dari pengacara Brigadir J. Coba kita lihat beritanya, teman-teman. Apa yang menjadi keheranan dari pengacara pihak Brigadir J. Kita baca berita dari Kumparan, teman-teman. Pengacara keluarga Brigadir Yosua bingung, istri Sambo minta pelindungan LPSK. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyoroti langkah istri Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo Putri yang mengajukan permohonan perlindungan saksi ke LPSK. Kuasa hukum keluarga Yosua, Komarudin Simanjuta, mengaku bingung dengan langkah istri Ferdi Sambo itu. Menurutnya, seorang perwira tinggi harusnya minta perlindungan ke Polri. Jadi begini, Polri itu 400.000 orang lebih. Tapi bagaimana seorang Polri bintang 2 beserta istrinya minta perlindungan ke LPSK, bukannya minta perlindungan ke Polri? LPSK sendiri minta perlindungan dari Polri, kata Komarudin di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Rabu 20 Juli 2022. Ini kan membingungkan kita, sambungnya. Ini, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Brigadir Yosua. Dia merasa bingung kenapa pihak istri Ferdi Sambo minta perlindungan ke LPSK, padahal LPSK, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, ini minta perlindungan kepada Polri. Itu yang membuat bingung. Nah, seharusnya menurut pihak Komarudin ini, teman-teman, pihak istri Ferdi Sambo itu minta perlindungan kepada Polri biar aman, karena jumlah Polri katanya ada 400.000 lebih. Ini yang mesti dilakukan, tetapi ini malah minta perlindungan kepada LPSK. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga Brigadir Yosua, teman-teman? Minta perlindungan kepada siapa? Nah, kali ini pihak Komarudin, kuasa hukum dari Brigadir J, itu malah minta perlindungan kepada TNI. Kita lihat beritanya, teman-teman. Kita ambil berita dari Kumparan. Bukan ke LPSK, keluarga Brigadir Yosua minta perlindungan ke TNI. Kuasa hukum almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat meminta perlindungan kepada pihak TNI untuk pengamanan selama penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana yang mereka tuduhkan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Komarudin Simanjuta, membeberkan alasan kenapa mereka memilih perlindungan ke pihak TNI ketimbang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Polri terdiri dari 400.000 lebih. Bagaimana seorang Polri bintang 2 bukan memohon perlindungan ke Polri tapi ke LPSK, sedangkan LPSK minta perlindungan ke Polri? Kita bingung, ujar Komarudin kepada wartawan di Bareskrim Polri Rabu 20 Juli 2022. Maka tak salah saya bilang kita minta perlindungan ke TNI AD, AU, sambungnya. Pada Senin 18 Juli, Komarudin juga sempat memberikan pernyataan bahwa pihak keluarga Brigadir Yosua sudah tak mempercayai LPSK sehingga mereka menolak menggunakan lembaga tersebut sebagai tempat perlindungan. Jadi keluarga Brigadir J ini teman-teman menolak kalau minta perlindungan kepada LPSK. Kami kebetulan sudah pernah memecat LPSK, jadi kami tidak mempercayai LPSK, ujarnya waktu itu. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas sebelumnya mengatakan pengajuan perlindungan oleh istri Irjen Verdi Sambo dan Baradae itu diajukan pada minggu lalu. Jadi minggu lalu ada pemohon perlindungan dari 2 orang terkait kasus ini, kata Susila Ningtyas saat dihubungi Selasa 19 Juli 2022. Untuk Baradae itu terkait dengan beliau sebagai saksi dalam kasus pelecehan seksual itu sendiri dan kasus penembakan. Memang kan sampai sekarang statusnya belum dinaikkan sebagai tersangka, jadi itu yang kami dapatkan, sambungnya. Menurut Susila Ningtyas, saat ini pihaknya masih terus menelaah dan melakukan investigasi permohonan ini. Nah itu teman-teman terkait yang disampaikan oleh pengacara dari Brigadir Joshua, di mana pengacara ini mengatakan bahwa dia heran kenapa istri dari Verdi Sambo ini meminta perlindungan kepada LPSK, bukannya kepada Polri, karena jumlah Polri katanya ada 400.000 lebih. Kenapa kok tidak minta perlindungan kepada Polri, tetapi minta perlindungan kepada LPSK? Demikian juga dengan Baradae teman-teman, ini juga minta perlindungan kepada LPSK. Namun demikian pihak LPSK ini masih menelaah, masih mempelajari, karena statusnya sampai hari ini Baradae itu belum menjadi tersangka. Jadi belum ada status, maka pihak LPSK juga belum memberikan persetujuan dan masih mempelajari terkait pengajuan mereka, baik dari istri Verdi Sambo ataupun di Baradae. Namun ada hal yang menarik apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, keluarga Brigadir J, bahwa dia tidak akan minta perlindungan kepada LPSK. Dia malah minta perlindungan kepada TNI AD maupun TNI AU. Ini menarik teman-teman, karena pihak keluarga ini tidak percaya kepada LPSK, sehingga lebih percaya kepada TNI AD maupun TNI AU. Ini yang menjadi menarik teman-teman terkait kasus ini. Dan saya melihat ini kasus masih berlangsung teman-teman, penyelidikan masih terus dilakukan. Dan kita juga akan melihat bagaimana endingnya sebenarnya kasus ini. Benarkah terjadi tembak-menembak di rumah Kadif Propam Verdi Sambo tersebut atau bagaimana? Dan ini mesti harus diperjelas oleh pihak Polri. Dan dalam perkembangannya kemarin ini pihak tim khusus sudah menemukan CCTV di rumah Verdi Sambo, dan CCTV ini masih dipelajari, masih ditelaah. Dan inilah yang bisa menjawab teman-teman, salah satunya dari CCTV itu, benarkah terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir Joshua? Dan kita berharap pihak kepolisian bisa memberikan penjelasan secara detail terkait kasus ini lewat CCTV itu. Karena CCTV itu akan berbicara, walaupun pihak istri Verdi Sambo sudah melaporkan terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J dan ada baku tembak-menembak, namun semua itu akan diperjelas benarkah terjadi semua itu di rumah Verdi Sambo dengan adanya video di CCTV itu. Itu yang akan menjawab semuanya. Jadi kita juga bertanya-tanya teman-teman, kenapa pihak Kapolres Jakarta Selatan kemarin mengatakan bahwa CCTV itu rusak sudah 2 minggu. Lalu sekarang ditemukan CCTV itu. Apakah benar-benar rusak atau tidak rusak? Ini juga akan dijawab oleh tim dari pihak Kapolri.
Jadi kita tinggal menunggu teman-teman berita-berita selanjutnya mengenai kasus baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.